Ada pernyataan yang sangat menggemparkan nih teman-teman. Ya, baru-baru ini Perdana Menteri Malaysia dan Presiden Republik Indonesia yaitu Prabowo Subianto telah memberikan pernyataan yang menggemparkan mengenai dua negara yang lagi berantem nih teman-teman ya, antara Iran dan Israel. Itu yang pertama. Dan yang kedua, terdapat beberapa warga Israel yang memilih kabur ke Perancis. Simak videonya. Beberapa hari yang lalu Iran diserang oleh Israel. Senang-senang. Target bunuh semua saintis, jana-jana tentera. Mana negara boleh biadab, khianat, gila seperti Israel. Orang Islam 1 bilion lebih. Negara Islam kaya, tapi tak terpaya. Nak bercakap dan pertahankan Iran pun tak ramai. Sebab itu saya bagi tahu kawan-kawan saya dalam Jemaah Menteri, Malaysia ini biarlah ada keupayaan. Kita negara merdeka, kita berdaulat, dan kita mesti pertahankan hak sahabat-sahabat kita, termasuk Iran yang telah dizalimi, dan kita pertahankan hak Iran untuk serang balas, mempertahankan maruah negara mereka. Jadi saudara, saya bukan tadi saya bercakap, kata orang kata, oh nampak puji. Bukan saya puji Iran. Kita ada beberapa perbezaan dengan mereka. Tapi dia ditekan begitu lama. Sanction ekonomi begitu lama. Tapi dia dapat bertahan. Daya tahan dia. Buat pendidikan. Disiplin anak-anak dia. Belajar AI. Orang tak bagi kerjasama. Tak ada syarikat-syarikat macam di negara kita. Infineon, Nvidia, Google, Microsoft, AMD. Semua masuk. Dia tak ada yang masuk, tapi dia mampu belajar. Anti-ballistic missile dia boleh sampai ke Tel Aviv. Tapi kemudian diserang, dia serang balas. Banyak negara-negara Eropah serang dan marah Iran. Bila Israel serang, kamu diam. Bila Iran jawab balik, kamu serang. Saya tak wakili pandangan begitu. Kita, alhamdulillah, pimpinan kerajaan Madani ini tetap pegang prinsip membela hak dan pertahankan hak semua negara. Presiden Prabowo Subianto memberikan pernyataan bahwa Indonesia siap mengakui negara Israel, namun hal itu dilakukan dengan syarat jika Palestina merdeka. Lantas pernyataan Prabowo menuai banyak sorotan dari berbagai pihak, termasuk Wakil Ketua MPR dari fraksi PKS Hidayat Nur Wahid atau HNW, yang meminta Prabowo tidak tergesa-gesa menyampaikan rencana membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Hal itu disampaikan HNW kepada wartawan pada Kamis 29 Mei. Pihaknya menegaskan bahwa perjuangan untuk kemerdekaan penuh Palestina harus menjadi prioritas utama Indonesia. Lebih lanjut, ia menyebut pernyataan Prabowo tentang pengakuan terhadap Israel jika Palestina merdeka sebagai bentuk dukungan terhadap solusi negara atau two-state solution. Namun ia mengingatkan bahwa solusi ini sudah lama ditolak oleh Israel meskipun didorong oleh negara-negara Arab sejak 2002. HNW khawatir bahwa pengakuan terhadap Israel bisa berujung pada pengkhianatan oleh pihak Israel. Wakil Ketua MPR ini juga mengatakan bahwa masyarakat tidak ingin Prabowo menjadi korban Israel. Ia juga mengingatkan pengalaman negara-negara Arab yang lebih dulu menormalisasi hubungan dengan Israel belum menunjukkan signifikan bagi kemerdekaan Palestina. Justru sebaliknya, legitimasi terhadap Israel semakin menguat tanpa kemajuan nyata bagi Palestina. Saya sampaikan sikap Indonesia bahwa Indonesia memandang hanya penyelesaian two-state solution, kemerdekaan bagi bangsa Palestina merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai perdamaian yang benar. Tapi di samping itu pun, saya tegaskan bahwa kita juga harus mengakui dan menjamin hak Israel untuk berdiri sebagai negara yang berdaulat dan negara yang harus juga diperhatikan dan dijamin keamanannya. Karena itu Indonesia sudah menyampaikan begitu
negara Palestina diakui oleh Israel, Indonesia siap untuk mengakui Israel dan kita siap untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Gini, teman-teman, pemerintah kita tidak pernah geser ya. Jadi setiap ada konflik, setiap ada perang, pemerintah kita selalu menyerukan 3 hal dan tidak pernah berubah sampai saat ini. Presiden Prabowo selalu menyerukan 3 hal. Pertama, pemerintah kita mengecam segala bentuk agresi, penyerangan ya terhadap negara lain. Yang kedua, Presiden Prabowo selalu mendorong terciptanya deeskalasi konflik atau sesegera mungkin melaksanakan gencatan senjata. Yang ketiga, pemerintah melalui Presiden Prabowo itu selalu menyerukan penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi dan hukum internasional. Jadi dimanapun terjadi konflik, dimanapun terjadi agresi militer, dimanapun terjadi invasi, maka pemerintah kita secara konsisten menyerukan 3 hal ini. Saya ulangi, pertama mengecam terjadinya penyerangan, ya. Yang kedua mendorong deeskalasi dan gencatan senjata sesegera mungkin. Ketiga, penyelesaiannya melalui jalur diplomatik dan hukum internasional, termasuk dalam soal Israel dan Iran. Jadi nggak akan kemana-mana. Jadi kita akan selalu dalam posisi yang seperti itu. Oleh Sekretaris Kabinet bahwa telepon antara Presiden kita Bapak Prabowo Subianto dengan Presiden Trump lebih banyak bicara konteks internasional, termasuk juga menekankan perlunya sesegera mungkin menciptakan stabilitas dan perdamaian dunia. Saya belum punya informasi soal yang tadi. Sebuah video yang beredar di media sosial memperlihatkan sekelompok warga Israel yang dikabarkan melarikan diri ke Prancis. Dikatakan bahwa mereka kabur usai serangan besar-besaran yang diluncurkan Iran ke sejumlah kota di Israel, termasuk Tel Aviv sejak Jumat 13 Juni 2025 hingga Sabtu 14 Juni 2025. Namun, kedatangan para pemukim Zionis itu justru menuai penolakan dari warga lokal di negara tersebut. Dalam video yang diunggah di platform X, terlihat rombongan pemukim Israel termasuk perempuan dan anak-anak keluar dari gate bandara sambil membawa koper. Mereka tampak bergegas menuju tempat yang diyakini sebagai titik pengungsian atau lokasi aman. Namun, dari sisi jalan, sejumlah warga Prancis terdengar meneriaki mereka. Beberapa di antaranya bahkan meminta mereka untuk kembali ke negaranya. Belum diketahui secara pasti lokasi dan waktu kejadian dalam video tersebut. Namun, narasi unggahan menyebut bahwa insiden itu terjadi di tengah meningkatnya sentimen publik Eropa terhadap konflik berkepanjangan di Gaza. Hal ini juga sebagai reaksi atas eskalasi terbaru antara Iran dan Israel. Sementara itu, serangan rudal dan drone Iran ke wilayah Israel yang terjadi dalam beberapa hari terakhir memicu kekacauan di berbagai kota. Pemerintah Israel menyatakan sebagian besar serangan berhasil dicegat, namun sejumlah infrastruktur penting tetap mengalami kerusakan. Pemerintah juga mengeluarkan himbauan agar warga sipil diminta mengungsi atau mencari perlindungan. Seiring meningkatnya ketegangan, sejumlah warga Israel dilaporkan memilih untuk meninggalkan negaranya. Hal itu termasuk menuju negara-negara sekutu seperti Prancis, Jerman, dan Amerika Serikat. Meski demikian, aksi penolakan warga Prancis dalam video menjadi sorotan luas. Kejadian ini mencerminkan meningkatnya sikap kritis sebagian masyarakat terhadap konflik dan kebijakan luar negeri Israel. Ada perbedaan dari pernyataan antara Perdana Menteri Malaysia dan Presiden Republik Indonesia, teman-teman. Saya perhatikan Perdana Menteri Malaysia itu lebih ke garang,
mungkin udah kelewat jengkel, udah kelewat enek sama tindakan si Israel gitu ya. Sementara kalau ngelihat Prabowo itu lebih santai, lebih kalem, padahal kan background beliau itu ya seorang militer gitu, tapi tidak menunjukkan kegarangannya. Ya mungkin ini salah satu taktik, salah satu strategi ya dalam menyikapi dua negara tadi yang lagi berantem. Kalau kita lihat background Prabowo itu adalah seorang militer yang kaya akan strategi perangnya, yang kaya akan taktik perangnya, yang paham banget tentang peperangan gitu. Makanya Prabowo lebih memilih sikap seperti itu dalam menyikapi dua negara tadi yang lagi berantem, yang lagi lempar-lemparan rudal. Saya bukan untuk membandingkan kedua pemimpin tadi ya, tapi sedikit banyaknya kita bisa mempelajari bagaimana sikap seorang pemimpin dalam menyikapi dua negara yang lagi berantem. Kemudian mengenai beberapa warga Israel yang memilih kabur ke Prancis, mungkin mereka itu udah sangat enak, udah sangat nggak tenang, nggak tentram tinggal di Israel, karena kan sekarang lagi dibombardir tuh sama si Iran ya, lagi diacak-acak tuh Israel sama si Iran gitu. Bersyukur kalian tinggal di sini, nggak tinggal di sana, masih bisa rebahan, masih asik-asikan scroll TikTok, Instagram, masih bisa ngeliat orang-orang joget gitu ya. Bersyukur. Oke teman-teman, sampai di sini hal-hal yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat beraktivitas kembali dan see you next video.